Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan saya Johar X 28 Channel. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview video saya yang terdahulu, yaitu yang mengenai keadaan khususnya di Madinah saat ini. Sahabat yang dirahmati Allah, saat ini seluruh dunia masih dengan topik yang sama, yaitu virus corona. Ya. Bahkan sekarang ada varian baru. Ya. Jadi untuk itu saya sarankan untuk sahabat-sahabat semua, khususnya yang mau ziarah Makkah Madinah, jangan lupa yang pertama tetap jaga kesehatan, ya. Karena corona ini, virus ini, pandemi ini belum berakhir. Tapi demikian, kita tidak boleh putus asa. Tetap kita harus selalu berdoa dan berusaha, ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam video kali ini saya akan mereview beberapa hal tip mengenai sebelum keberangkatan dan sesudah nanti jamaah berada di Madinah khususnya. Hal-hal apa yang perlu diketahui oleh para jamaah? Yang pertama, jadi nanti ketika sudah sampai di Madinah, kita sudah tiba di Madinah, kita akan disiapkan hotel, penginapan oleh guide, akan disiapkan penginapan dan hotel oleh pembimbing kita. Hal-hal yang perlu diketahui, yang pertama, ketika nanti sudah sampai di Madinah dan sudah mendapatkan hotel, jangan lupa mintalah kartu nama hotel itu, ya. Kita akan diberikan kartu nama hotel. Atau bagi yang mempunyai kamera, silahkan difoto hotelnya, ya. Ini penting, difoto hotelnya supaya kita nanti tahu bahwasanya hotel kita adalah ini, karena kita mungkin lupa, ya. Yang selanjutnya, ketika nanti masuk ke Masjid Nabawi, ingat-ingat dan perlu dicatat, kita nanti masuk ke Masjid Nabawi lewat gerbang nomor berapa. Karena saat ini, setelah pandemi, ini nomor pintu gerbang halaman Masjid Nabawi ini semuanya diganti dengan 3 digit, ya. Kalau dulu cuma 2 digit, ya, dari pintu mungkin pintu 10, dari mulai 2 digit, mulai dari pintu 1, 2, 3 terus sampai pintu 40. Tapi sekarang 3 digit, ya. 3 digit, mungkin
hotel dari sahabat-sahabat jamaah semua itu mungkin nanti di dekat pintu 303 misalnya, atau mungkin dekat pintu 125 misalnya. Maka harus kita ketahui dari pintu mana kita itu masuk, ya. Ini perlu dicatat ini. Supaya apa? Karena kita menghindari supaya kita nanti nggak bingung, terutama untuk jamaah sahabat-sahabat yang baru pertama kali mau melaksanakan umroh, mau melaksanakan ziarah ke Nabi SAW, mau melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Takutnya kalau nanti kita kesasar, karena berdasarkan pengalaman saya, pernah suatu ketika itu saya mendapati jamaah yang bingung waktu itu, bingung nggak bisa kembali ke hotelnya karena apa, lupa gitu ya. Nah, ini untuk menghindari hal sedemikian, tip dari saya, jadi catat dan ingat-ingat nomor pintu gerbang Masjid Nabawi, ya. Ini tip yang selanjutnya bagi jamaah sahabat-sahabat yang di hotel, ya, artinya sudah mendapatkan penginapan. Ini hati-hati, kita harus tahu, ingat jam makan kita. Karena di hotel kita disediakan penginapan, kita sediakan kamar, juga kita disediakan makan. Dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tip dari saya, ingat waktu jam makannya. Ya, karena kalau di Saudi ini, mohon maaf, semuanya on time dan tepat waktu. Ya, contoh, kalau nanti di hotel yang ditempati oleh para jamaah, misal menyediakan atau menyiapkan makan pagi itu misal jam 7 atau jam 8, ya, maka jam makan pagi itu kita harus sudah betul-betul berada di tempat makan, ya. Jadi tidak boleh saya nanti makannya jam 9, atau mungkin karena belum merasa lapar nanti saya makan jam 10. Kalau demikian, ya kita sudah tidak mendapatkan apa-apa, ya. Karena kalau di sini harus tepat waktu. Jam makan pagi jam 7, ya jam 7. Artinya jam 7 kurang seperempat atau pokoknya sebelum jam 7 kita sudah berada di tempat makan. Makan siang misalnya kita nanti disediakan jam 2 misalnya, atau jam 1 setelah sholat duhur lah misal. Maka jam makan waktu itu kita juga harus makan. Ya kecuali kalau memang kita tidak lapar, ya nggak usah makan sih, nggak masalah gitu. Tapi kalau memang kita mau mengikuti aturan, jam makan itu harus makan. Yang malam, misalnya makan malam ba'da sholat isya jam 8 misalnya, atau jam 9 umpamanya, maka jam itu kita juga harus sudah makan gitu ya. Harus sudah berada di tempat makan. Ini kenapa saya sampaikan, sahabat? Karena begini, nanti ketika sudah jam makan itu selesai, ya, apalagi kalau terutama malam gitu ya. Kalau malam sudah melewati jam 10, kita sudah diambil semua, udah diberesin, kita belum makan, kita mau cari makan di mana kayak gitu. Umpama toh ada untuk di sekitaran Nabawi, ya kalau kita mungkin bisa mendapatkan cemilan lah katakan ya, misalnya sekedar air mineral, misalnya seperti roti, ya ada lah itu di warung. Kalau di sini adalah bagala gitu ya. Tip yang selanjutnya,
demi menjaga keamanan daripada jamaah-jamaah semua, ketika nanti jamaah keluar dari hotel, mau menuju ke masjid, mau menuju ke satu tempat, artinya kita keluar dari hotel, jangan lupa identitasnya selalu dibawa. Ya. Identitasnya itu satu, ada gelang, ya. Mungkin nanti ada name tag, itu nama yang seperti kalung. Juga mungkin keperluan ataupun dokumen-dokumen kita disimpan di tas kecil kita. Jadi nanti kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi, keluar dari Masjid Nabawi, kita cukup menunjukkan gelang ini identitas. Oh, berarti ini jamaah umroh. Jadi kalau kita ada gelang identitas, kita masuk ke Masjid Nabawi, insya Allah bebas. Gitu. Tidak perlu ditanyakan seperti misalnya kalau orang sini kan harus ada tawakalna, ya. Jadi kalau jamaah-jamaah itu bebas. Dan yang menjadi catatan juga, tip dari saya bagi jamaah yang mau keluar dari hotel, ya, apalagi misalnya ini adalah baru pertama kali mau ziarah ke Madinah, ya, usahakan kalau pergi dari hotel, biasanya kan jamaah kan kepingin belanja ini, belanja itu, belanja kurma dan sebagainya. Tip dari saya, jangan keluar sendiri, ya, terutama untuk sahabat jamaah-jamaah yang sudah kesepuan, ya, karena ya kita menghindari kita tersasar atau kita lupa itu tadi, ya. Dan jamaah sahabat yang mau belanja, ya, mau misalnya beli oleh-oleh, ya, itu kan di sini kalau kita sudah sampai ke Madinah, kalau kita nggak beli oleh-oleh kok kayaknya gimana gitu, ya, kita mungkin ingin beli oleh-oleh, ya. Jadi ketika kita beli oleh-oleh, kalau bisa memang kita rombongan. Kenapa? Kalau kita belinya rombongan, artinya bersama-sama dengan teman, ada 3 orang, 4 orang atau 5 orang, ya. Ini insya Allah akan lebih murah, gitu, ya. Dan kita di sini hati-hati, harus bisa menawar, ya, harus bisa menawar. Karena kalau jamaah dari Indonesia, rata-rata ini di sini itu terkenal loyal, bukan royal, ya, loyal. Artinya berapapun yang dihargai dia beli, gitu loh, karena loyalnya itu. Dan rata-rata memang pedagang di sini kalau dengan jamaah Indonesia itu seneng, gitu, ya, seneng, karena memang jamaah Indonesia ini kalau di Saudi itu terkenal humble, itu, ya, atau ramah. Nah, kalau mau beli kurma, di sini nanti ada macam-macam kurma, ya. Kurma yang terkenal ya kurma ajwa. Lah, tip dari saya, kalau memang ingin membeli kurma yang asli, artinya ajwa-ajwa yang asli, ajwa Nabi, itu silahkan nanti jamaah datang ke gerai tepat di depan Masjid Nabawi. Itu di situ ada tulisannya, ya, di gerai khusus menjual kurma. Itu insya Allah itu dijamin asli dan besar-besar, ya. Karena di sini setiap hari kalau kita mau beli kurma yang 10 real itu banyak, ya. Ajwa itu kecil-kecil dijual 5 real, 10 real itu 1 kilo, ya. Tapi kalau yang mau betul-betul kita bisa milih, itu di depan gerai Masjid Nabawi. Kalau ingin membeli sejadah,
Kita kalau di sini kan terkenal dengan sejadah raudhohnya ya. Itu silakan berkunjung itu sebelum pintu masuk ya. Pintu masuk Masjid Nabawi itu kanan kirinya itu ada pusat oleh-oleh untuk para jamaah. Itu di situ. Dari mulai yang harga yang murah sampai harga yang mahal ada semua. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah, bagi sahabat-sahabat atau mungkin yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Untuk sahabat-sahabat yang mempunyai keluarga ataupun sanak, family, khususnya untuk yang berada di wilayah Lampung dan sekitarnya, kalau memang belum mendaftar atau ingin melakukan perjalanan umroh, ingin melakukan perjalanan haji, kalau yang belum ataupun masih bingung mau mendaftar kemana, silahkan mendaftar di Anidatur ya. Anidatur itu insya Allah amanah dan dibimbing oleh yang sudah berpengalaman ya. Jadi untuk sahabat-sahabat jamaah yang berada di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya yang mau berangkat umroh ataupun haji, yang belum mendaftar, silahkan mendaftar ke Anidatur. Insya Allah akan dibimbing dari mulai bimbingan di Indonesia sampai bimbingan di Saudi, dari mulai sebelum berangkat sampai berangkat. Insya Allah semuanya amanah ya. Sahabat yang dirahmati Allah, ini saja tip dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, dan komen supaya video saya lebih berkembang dan supaya apa yang saya sampaikan itu lebih bermanfaat lagi ya. Terima kasih yang sudah mau menyaksikan video dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua untuk bisa ziarah Mekah dan Madinah ya. Untuk jamaah-jamaah, sahabat-sahabat saya khususnya dari Indonesia yang menyaksikan video saya ini, saya tunggu kehadiran sahabat-sahabat semua di Madinah. Insya Allah nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.